Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cici Trisnawati Yesaleh dari kelas 2019A dengan NIM B1D1190003. Adapun materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai jaminan mutu laboratorium. Materi ini saya bawakan untuk melengkapi nilai tugas dari kimia klinik 3. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pemantapan mutu laboratorium. Nah, pemantapan mutu laboratorium kesehatan ini dia merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk kegiatan pemantapan mutu laboratorium ini dia terbagi menjadi dua, yaitu ada pemantapan mutu internal dan juga pemantapan mutu eksternal. Langsung saja untuk pemantapan mutu internal di sini bisa dilihat bahwa merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Nah, untuk pemantapan mutu internal ini dia terbagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pra-analitik, tahap analitik, dan juga pasca analitik. Untuk tahap pra-analitik itu sendiri dia yang berhubungan dengan pasien seperti spesimen yang diterima oleh laboratorium ini dia harus memenuhi syarat untuk pemeriksaan. Yang kedua, untuk tahap analitik ini dia merupakan tahap yang berhubungan langsung dengan apa yang akan kita lakukan atau spesimen yang akan diperiksa seperti contohnya mengenai suhunya atau ketepatan waktu pemeriksaan. Nah, selanjutnya untuk tahap pasca analitik ini dia berhubungan dengan hasil yang akan kita periksa, seakurat apa hasil yang kita periksa dan apakah yang kita periksa itu berhasil atau tidak. Selanjutnya untuk pemantapan mutu eksternal. Nah, pemantapan mutu eksternal ini dia merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Setelah selesai mengikuti program pemantapan mutu eksternal ini, kemudian dilakukan feedback oleh pihak penyelenggara yang berupa hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan terhadap nilai target atau nilai laboratorium rujukan. Hasilnya dinyatakan dengan kriteria baik, sedang, dan juga buruk. Nah, untuk laboratorium klinik yang mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal ini, dia akan diberikan sertifikat oleh pihak penyelenggara sebagai bukti peserta dari kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk bahan kontrol. Nah, bahan kontrol ini seperti yang kita ketahui bahwa berasal dari manusia, hewan, ataupun bahan kimia murni lainnya. Untuk bahan kontrol ini dia diperiksa dengan menggunakan metode pemeriksaan akurasi dan juga presisi. Nah, untuk metode ini dia menunjukkan bahwa hasil yang dikeluarkan dapat dipercaya dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan sehingga dokter dapat memberikan diagnosis dan obat yang tepat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan dapat meningkat. Untuk akurasi, di sini dia menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya, sedangkan untuk presisi itu sendiri dia menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Selanjutnya yaitu aturan Westgard. Nah, yang dimana aturan Westgard ini dia dapat mendeteksi adanya kesalahan dengan ketentuan yang sangat spesifik untuk kesalahan acak maupun sistemik. Aturan ini dia mendeteksi gangguan ketelitian, seperti yang saya sebutkan tadi yaitu kesalahan acak dan juga gangguan ketepatan yaitu kesalahan sistemik. Langsung saja untuk Westgard di sini merupakan aturan dasar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Dr. James Westgard untuk mengevaluasi kontrol kualitas laboratorium kesehatan. Terdapat 6 aturan dasar yang bisa digunakan secara terpisah atau kombinasi untuk mengevaluasi kualitas analitik suatu pemeriksaan. Dan diperlukan pemahaman yang masing-masing aturan dan kemungkinan penyebabnya, apakah random error atau systemic error, sehingga kita bisa mendeteksi dan mengatasi terjadinya pelanggaran dari Westgard ini sendiri. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya mengenai systemic error, di sini saya menjelaskan bahwa systemic error ini dia merupakan kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi yang akan menyebabkan hasil pengukuran dengan presisi tinggi tetapi tidak akurat. Untuk systemic error pada laboratorium dia menyebabkan hasil yang tidak akurat dengan kadar yang konsisten, tinggi atau rendah. Makin kecil tingkat systemic error, maka hasil pemeriksaan tersebut makin akurat. Systemic error ini dia ditunjukkan oleh adanya perubahan rata atau mean nilai kontrol. Bisa dilihat di sini merupakan kurva dari Westgard, Multirule, dan juga
di sini merupakan aturan Westguard lainnya yang menggunakan 3 level kontrol. Sekian dan terima kasih.